Saya sudah mengajak dua narasumber saya untuk ngopi. Sembari saya ajak Anda juga melihat komentar-komentar yang masuk di Kompas TV /yang interaktif. Kami beri pertanyaan untuk Anda semua. Bagaimana upaya pemerintah menindak dan mencegah pembakaran hutan selama ini? Kami pilih sejumlah komentar yang masuk. Kita lihat yang pertama, Sapsono Broto. Menurutnya di hukum sosial suruh nanam pohon lagi seluas yang dibakar katanya. Atau seluas yang terbakar. Berikutnya Akila Niamfaza. Sebaiknya pemerintah menurutnya harus lebih tegas menindak kepada yang membakar hutan tersebut dan upayanya yaitu melakukan pengawasan lebih ketat, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin dan dilakukan penyuluhan. Kemudian Pung Sugianto terakhir, kita lihat pemerintah daerah harus tanggap terus, rakyat sekitar diberdayakan, RT, RW, kepala desa diajak rembu karena nggak mungkin terbakar sendiri hutannya, katanya gitu. Pak Dirjen, saya mau uji datanya, betul kalau data kami, Anda bisa koreksi, Pak Presiden bilang ada 11 kasus dari tahun 2015, di data kementerian Anda justru hanya 3 kasus, mana yang benar? Ya, ada beberapa catatan di kami. Ya, yang ada di kami adalah yang betul-betul kasus yang dilakukan oleh PPNS KLHK. Diproses oleh PPNS. Ya, PPNS. Sementara ada juga yang difasilitasi oleh Polri. Nah, itu yang kita akumulasinya 11. Ya, itu seperti itu. Dan ini kita sudah sejak 2015 itu begitu Bapak Presiden menetapkan harus ada perubahan paradigma. Kalau selama ini pemadaman, kita harus rubah paradigma itu dengan pencegahan. Jadi sebelum api terjadi besar itu harus segera hari itu juga harus padam. Bagaimana mendeteksi dini ada titik api? Ya, kita punya sistem yang bagus. Kalau era sebelum Bapak Jokowi, data itu hanya data sebaran hotspot saja. Sekarang kita bisa menghitung berapa luas yang terbakar. Nah, dengan teknologi, dengan SDM kami yang cukup mumpuni, kami bisa menghitung begitu ada hotspot berapa yang terbakar, kita bisa delineasi. Dan data itu kami langsung kirimkan ke Manggala Agni. Manggala Agni itu adalah brigade pemadam kebakaran untuk lahan dan hutan. Dan ini di Sumatera kami cukup banyak, jadi totalnya kami mempunyai 1.900. Dan karena kegiatan sekarang ini banyak pencegahan, kita lakukan patroli darat. Rutin itu kami lakukan. Dan itu terpadu antara Manggala Agni, masyarakat peduli api, TNI, Polri, Pemda, bahkan pemegang izin juga kita ajak. Sehingga mereka melihat ada nggak api ini. Nah, kalau pemerintah hadir di tempat lokasi-lokasi yang rawan kebakaran ini, orang akan takut juga kan membakar api. Pencegahan, penindakan sudah dilakukan, tapi kalau kita lihat tadi kami tampilkan juga sebelum masuk segmen ini, katanya Anda koreksi juga data kami, 221 triliun kerugian karena kebakaran lahan dan hutan tahun 2015, tapi yang kembali hanya 0,06 sekian triliun, jauh betul. Sedangkan biaya tadi berapa? 175 triliun, betulkah untuk mengembalikan hutan? Ya, untuk pemulihan. Ya. 1,7 triliun itu kan sebenarnya biaya 1,7 triliun itu kan biaya yang harus yang kita butuhkan untuk melakukan pemulihan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal penegakan hukum kan tidak berhenti taruhlah misalnya di putusan pengadilan gitu ya. Tapi bagaimana eksekusinya? Kan pertanyaan selanjutnya kan itu. Bagaimana eksekusi? Kalau yang kami himpun beritanya kan 16, sekian triliun itu yang itu kemenangan pemerintah di pengadilan gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian eksekusinya gitu? Saya kira pemerintah juga harus mengawal itu dan betul-betul mengembalikan menghukum korporasi yang kemudian memang terbukti yang sudah diputus. Selama ini belum betul-betul dihukum. Ya, kalau misalnya denda itu yang harus dibayarkan, pertanyaannya apakah sudah dieksekusi 16 triliun itu? Siapa yang berhak mengeksekusi kalau pihak pengadilan dong. Pihak pengadilan. Nah, harusnya kan didesak pihak pengadilan untuk melakukan itu. Ya, mungkin di pihak KLHK sudah cukup misalnya sampai di pengadilan, tapi pasca putusan itu untuk dieksekusi. Eksekusinya tidak ada. Itu harus dilakukan juga karena uang ini besar loh untuk kita kembalikan ke negara dan melakukan pemulihan di lahan-lahan kebakaran yang sudah terjadi misalnya. Kalau Anda concern betul terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi, ya, karena kami lebih salah dalam tanda petik ya, lebih salah mana sih, lebih besar salahnya yang mana sih? Masyarakat biasa atau mereka yang seharusnya dapat konsesi punya tanggung jawab? Kalau Walhi ditanya ya jelas korporasi dong, karena korporasi yang menguasai lahan dan korporasi itu tidak menguasai 1 hektar 2 hektar, puluhan ribu bahkan ratusan ribu ada. Nah, concern kita kan sebenarnya kita menyambut baik impres moratorium yang dikeluarkan, impres penundaan dan evaluasi.
perizinan untuk kelapa sawitnya. Nah, harusnya ini dimaksimalkan, dilibatkan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Semua ini kan harus dievaluasi. Korporasi yang begitu luas lahannya yang diberikan, kalau kemudian tidak mampu, itu harus dievaluasi. Kalau perlu dikurangi konsesinya. Dan betul-betul mendorong BRG untuk melakukan restorasi. Karena saya kira itu penting sekali. Kenapa salah satu semangat BRG dibentuk di 2016 itu kan untuk melakukan restorasi. Saya kira ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah gitu. Oke, Pak Dirjen, kalau itu masukannya sampai ke tahapan eksekusi, saya tahu PPNS, betul ya PPNS ya, PPNS yang dari KLHK yang bertugas sampai memberikan bukti, prosesnya tentu diputuskan oleh pengadilan. Tapi bagaimana bentuk koordinasi sampai tadi harapan kita eksekusi uang negara bisa kembali, kita bisa pakai buat restorasi? Ya ini di yudikatif yang harus bekerja lebih dalam lagi untuk mengeksekusi apa yang sudah diputuskan di pengadilan itu. Ya tentunya kami dari pemerintah, dari Kementerian LHK ini karena eksekutif ya sejauh ini upaya-upaya yang kami lakukan sudah cukup. Upaya-upaya pengawasan terhadap pemegang izin ini yang akan kita tingkatkan lagi. Tadi poinnya juga itu. Ya itu yang kita tingkatkan lagi. Pemegang konsesi ya? Ya pemegang konsesi. Memang benar tadi pemilik. Kalau menurut ukuran Anda bandel nggak sih mereka? Ada beberapa yang bandel, ada beberapa yang sangat patuh, ada yang so-so. Jadi ada peraturan tinggi muka air gambut harus 40 cm ya, mereka membuat kanal-kanal yang bagus. Itu ada juga. Ada yang bandel, tetap aja nggak pakai water management sehingga airnya drop sekali sehingga begitu temperatur tinggi jadi kering terbakar lagi. Ada sikap tegas buat mereka? Oh iya, ini ada beberapa. Jadi upaya tindakan jenis-jenis sanksi yang kami terapkan itu ada 4. Pembukuan izin, kemudian pencabutan izin, paksaan pemerintah, dan teguran tertulis. Nah, dari pengalaman penindakan hukum yang ada di KLHK ini, pemegang izin itu kan nggak takut masuk penjara. Yang takut itu miskin, kan itu. Nah itu upaya-upaya pemiskinan tadi itu yang harus ditegakkan sehingga eksekusi yudikatif untuk segera menjalankan putusannya sendiri menjalankan putusannya juga itu perlu didorong ya. Iya. Oke. Pak Ado, kalau siapapun yang jadi presiden nanti 2019, menurut Anda untuk sama-sama jaga lahan, untuk sama-sama jaga hutan kita, untuk sama-sama jaga kesehatan kita semua, dan negara tetangga yang sering sekali terganggu, menurut Anda apa yang seharusnya menjadi concern pemerintah? Pertama sebenarnya harus menjalankan impres moratorium itu, melakukan evaluasi karena sekali lagi kami sampaikan bahwa karena penguasaan lahan yang begitu luas oleh korporasi, saya kira ini adalah pemicu dan kemudian ya saya kira pemicu untuk terjadinya kebakaran hutan. Karena lagi-lagi yang kita bilang bahwa mereka berbisnis dan setiap tahun melakukan pembukaan lahan. Yang kedua, kalau memang kita concern terhadap kesehatan, bahwa ya saya kira undang-undang kita mengatur juga bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak setiap orang itu, hak asasi. Nah, seharusnya pemerintah kalau mau menjamin ini ya betul-betul memperhatikan penyebab-penyebabnya harus dibasmi semuanya, termasuk kebakaran hutan menurut saya. Dan tidak boleh kemudian memilih-milih dalam konteks penegakan hukumnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah selain jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, secara regulasi itu juga harus dilakukan segera gitu. Oke. Pak Edo, Pak Dirjen, terima kasih sudah memberikan perspektif kepada kami semua supaya lebih aware lagi dengan lahan, dengan hutan kami untuk sama-sama jaga jangan sampai bikin memurasi bakar hutan untuk dapat buka lahan, tapi dampaknya besar sekali. Boleh dinikmati kopinya. Terima kasih sudah ada di Sapa Indonesia Malam.